Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku,
Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapat. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Yohanes Metris MTH. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup hingga hari ini, itu adalah bagian dari bukti kasih Allah. Kasih Allah telah dinyatakannya bagi semua orang melalui pengorbanan Kristus. Kasih yang rela berkorban itu kiranya menjadi penghayatan kita bersama dalam perjumpaan kita hari ini. Saat ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, sekaligus bulan diakonia dan aksi pangiu dalam Gereja Toraja. Kasih yang benar adalah tema yang menuntun kita dalam ibadah ini.
Mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian. Inilah hari Minggu. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Jemaat Tuhan, mari membuka Mazmur 126 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita baca secara responsorial. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian Siara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, Dan lidah kita dengan sorak-sorai. pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita, Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, Akan menuai dengan bersorak-sorai, orang yang berjalan maju dengan menangis, sambil menaruh benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Mengapa sulitlah kami tahulah, nato dirapatlah
mari jemaat berdiri dan kita bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Yesus Tuhanku, penghibur kala hatiku gelisah, yang melepaskan orang dari susah. Wahai jiwaku, puji Tuhanmu. Mengasihi Yesus tak henti, rela ku pikul salib dan bebannya, dan melakukan titah dan pesannya. Jangan olehku Tuhanku sedih. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita dengan segenap hati kita dalam kesadaran diri bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil kita mengaku dosa kita bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kasih, sungguh benar dan besar kasih-Mu dalam hidup kami. Dalam kerendahan hati kami mengaku di hadapan-Mu bahwa seringkali kami begitu sulit melakukan kasih yang benar. Seringkali kami jatuh dalam dosa dan gagal meneladani kasih-Mu. Di hadapan-Mu kami memohon, Ya Tuhan, ampunilah kami. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, sucikan diriku. Kau buat meresap karya-Mu dalamku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup.
kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Amin. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan tanda syukur, mensyukuri segala berkat Tuhan yang telah kita nikmati di sepanjang kehidupan kita. Pundi 4 hari ini diperuntukkan untuk mendukung Pasca Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Dengarkan nats persembahan dari Mazmur 126 ayat 5-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bawa persembahanmu.
Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu, melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada natura yang akan diuangkan, yang disumbang oleh keluarga, salah seorang keluarga. Kepada yang akan memandu, disilakan Pak Yuspal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di sini ada bahan naturah yang disanakan oleh anggota jemaat untuk perayaan Paskah dan hari ulang tahun jemaat Biringkanaya. Pare baru teh dari Maros. Mari Bapak Ibu taruh harga. Rp50.000 satu kali, 100 satu kali, 100 satu kali, 102 kali, 103 kali. Masih ada 50.000 satu kali, 50.000 satu kali, 50.000 dua kali, 100 dua kali, 100.000 dua kali, 100.000 tiga kali. Demikian acara lelang kita pada pagi hari ini, dan kepada Bapak Ibu yang turut di dalamnya diucapkan terima kasih. Kita puji Tuhan, pemberian kami selamanya. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama memohon pertolongan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui relasi persekutuan kami saat ini. Kami mengingat betapa kasih-Mu dalam hidup kami bersama. Dan kami juga mau belajar saat ini tentang bagaimana kami menyatakan kasih yang sesungguhnya itu. Dari firman-Mu lah kami akan baca, kami dengarkan, kami mau renungkan bersama-sama. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menopang kami, menolong kami, memberi kekuatan kepada kami semua, mengerahkan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu yang akan kedengaran saat ini. Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-16 sampai dengan 21. Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21. Firman Tuhan, beginilah firman Tuhan
yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyhuranku. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 3, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Filipi pasal 3, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat dan yang beribadah oleh Roh Allah dan berpegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya.
Bacaan berikutnya Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari saudara-saudara perhatikan firman Tuhan, saya baca bagi kita sekalian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengarnya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita sudah baca. Ada satu tema perenungan kita hari ini, kasih yang benar. Ini rasa-rasa aneh juga ya, kalau kita bicara tentang kasih yang benar. Artinya mau mengatakan seperti ini. Kalau satu pernyataan mengatakan bahwa kasih yang benar, itu pasti ada lawan katanya, adalah ada kasih yang tidak benar. Saya memahami seperti ini Bapak Ibu. Manusia itu yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, pada prinsipnya yang kita kenal bahwa Allah itu adalah kasih, maka pada hati setiap orang, pribadi orang siapapun itu, pasti saja punya yang namanya kasih. Hampir tidak ada orang, menurut saya tidak ada orang yang tidak memiliki hati yang mengasihi. Sepakat ya? Atau menurut kita, adakah orang yang dalam hidupnya itu sama sekali tidak punya kasih? Tidak ada menurut saya. Siapapun kita itu, dimanapun kita, orang siapapun, pada dirinya, di dalam hatinya selalu memiliki yang namanya kasih. Lalu apa yang salah dengan kasih itu? Orang yang memperlakukan kasih itu yang pada prinsipnya menjadi sesuatu yang kemudian salah. Pertanyaannya, mana yang disebut sebagai kasih yang benar? Lalu mana yang disebut sebagai kasih yang salah? Saya mengingat satu cerita seperti ini. Ada satu keluarga, kebetulan suaminya ada pergi bekerja di tempat yang jauh, katanya di Papua. Lalu yang istrinya ini tinggal di Makassar, tapi masa lalu dulu.
Ada 3 orang anaknya tinggal bersama-sama dengan dia. Bebas satu waktu mereka butuh uang. Dulu kan belum ada transfer. Yang ada dulu itu adalah Wesel Pos. Masih ingat Wesel Pos ya? Yang muda-muda sekarang tidak ingat lagi ya. Tapi zaman-zaman tua itu ada yang namanya Wesel Pos. Ya. Nah. Jadi istrinya ini minta uang sama suaminya karena ada kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi saat itu dalam jangka waktu yang sangat dekat. Apa yang dilakukan saudara-saudara? Suaminya kirim uang dan segera besoknya itu sudah ada di pos. Lalu waktunya untuk mengambil uang itu. Sebelumnya saudara-saudara, sang ibu ini bertanya kepada anak-anaknya, "Anakku bertiga, apakah engkau mengasihi aku?" Semua serempak mengatakan, "Ya, kami sangat mengasihi engkau." Sang sulung datang dengan segala gayanya, "Mama, saya sangat mengasihi engkau. Kalaupun ada orang yang mengganggu mama, saya yang paling pertama di depan untuk membela mama." Itu katanya sang sulung. Baru anak yang kedua muncul dengan gaya yang tidak mau kalah. "Saya juga mama, kalaupun ada binatang buas yang datang untuk mau mengenerkam mama, saya pasti yang di depan untuk menghalanginya." Semua itu sudah disampaikan oleh 2 kakak dari sang bungsu. Sang bungsu ini sudah tidak tahu apa yang dia mau katakan. Ketika mamanya katakan, "Kenapa kau diam? Apakah kau mengasihi aku?" Baru dia bilang apa? "Ya pastilah mama." Oke, dari kalian bertiga ini semua mengasihi aku, dan karena itu ada satu permintaan mama, apakah kalian bisa memenuhinya? Ya, pastilah. Sekarang bolehkah kamu pergi hari ini juga ambil kiriman papamu di pos saat ini? Sang sulung bilang apa? "Ini kan hujan mama." "Nah, bisakah sebentar kalau tidak hujan?" Oke. Ada yang kedua, ditatap matanya oleh mamanya, "Bagaimana? Bisakah besok saja saya pulang sekolah saya singgah di pos?" Ya. Lalu anak yang ketiga bilang apa? "Berikan saya payung mama, dan segera saya akan pergi hari ini untuk mengambil kiriman mama itu." Pertanyaan pentingnya adalah, dari ketiga anak yang pernah mengatakan aku mengasihi engkau mama, mana yang benar-benar mengasihi dengan sungguh dan tulus? Si sulung, si bungsu. Iya. Yang bungsu kan. Tanpa harus mengatakan, tanpa harus menampilkan sesuatu, tanpa harus untuk mau mengedepankan dirinya, mengatakan bahwa aku mengasihi engkau, tetapi dengan cara diamnya, tetapi perilakunya dia lakukan dengan baik. Bukan berarti 2 orang kakaknya tidak mampu mengasihi, tetapi dengan segala hal, dengan segala gaya, dengan segala hal dia mau memperlihatkan dirinya bahwa ia mengasihi, tetapi di saat-saat kritis dia harus melakukan sesuatu, ia tidak mampu melakukan sesuatu. Karena betul kasih itu tidak murni, tidak benar. Dan pertanyaan penting dari firman Tuhan tadi, benar. Ada satu hal yang dilihat dari bacaan kita. Pribadi yang mengasihi Yesus. Seorang yang bernama Maria. Betapa saudara-saudara ia menyatakan cinta kasihnya kepada Yesus melebihi dari segala-galanya. Kalau 3 karakter orang yang menyatakan kasih di dalam bacaan tadi dalam Injil Yohanes pasal 12, ada Maria, ada Marta, ada Lazarus. Tetapi kemudian yang paling menonjol adalah Maria. Mengapa? Dia adalah seorang yang mengasihi Yesus di atas segala sesuatu, saudara-saudara. Bagaimana kita tahu? Mari memperhatikan bagian
bagian-bagian yang ada dalam firman Tuhan tadi itu. Bayangkan saudara, 6 hari sebelum Yesus disalibkan, rupanya Yesus datang berkunjung ke rumahnya. Ini betul-betul menjadi kesempatan indah dan luar biasa bagi seorang Marta, Maria yang dikunjungi oleh Yesus. Apa yang terjadi saudara-saudara? Saat Yesus datang di tempatnya, maka ada inisiatif yang dilakukan oleh Maria untuk menyatakan cintanya, menyatakan kasihnya kepada Yesus itu. Dalam pengalaman dan pengetahuannya tentang Yesus, ia mau menyatakan cinta kasihnya kepadanya. Dan caranya adalah apa? Bayangkan, memberikan minyak yang sangat terbaik, yang harganya sangat mahal. Nah, satu hal pernyataan sikap mengasihi di atas segala sesuatu. Minyak narwastu, harganya menurut pengakuan Yudas tadi berapa ya? 300 dinar. Saya membaca berbagai tafsiran, ternyata 300 dinar itu bagi seorang pekerja yang ada di zamannya Maria pada saat itu gaji 10 bulan. Gaji 10 bulan. Bayangkan. Kalau saya katakan sekarang, berapa besar warga gereja Toraja ya? Yang dengan mudahnya mengatakan 10 bulan gajiku untuk pelayanan. Berapa besar kira-kira, coba. Dan pasti saja sulit berpikir-pikir, ya bisa ya. Lalu bagaimana saya makan? Banyak sekali pertimbangan ya. Itu yang dilakukan saudara. Yang berikut hal yang kedua adalah apa? Apa yang disebut sebagai mahkota bagi seorang perempuan itu? Mahkota perempuan itu adalah rambutnya. Dan bayangkan, untuk menyeka kaki Yesus, untuk mengurapi Yesus, dia menggunakan rambutnya, mahkotanya. Sesuatu yang dianggap paling berharga pada dirinya dikorbankan untuk Yesus. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bahwa yang saya mau katakan, kasih Maria kepada Kristus membuat dia memberikan yang terbaik ketimbang untuk dirinya sendiri. Ini adalah tanda bahwa Maria sungguh menyerahkan dirinya. Maria sungguh merendahkan dirinya dan mengambil sikap sebagai seorang pelayan yang mengurapi Yesus. Yang kedua yang kita mau pelajari, yang kita lihat, Maria tidak pernah memperhitungkan untung rugi. Maria tidak pernah memperhitungkan yang namanya pujian atau imbalan dalam soal menyatakan kasih itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kali kita menyatakan kasih, memberikan sesuatu kepada setiap orang yang kita layani, apakah memang tidak ada hal-hal yang kita pikirkan sebelumnya? Ada satu hal ya yang kemudian menjadi kadang-kadang menjadi pertanyaan spiritual, pertanyaan iman kita bersama. Saat kita memberikan sesuatu kepada orang, ini mungkin karena kedukaan apalah ya, maka pertanyaan penting, semua orang itu pasti akan menyebut tulisan di amplop itu turut berduka cita, baru ada namanya di situ. Benar tidak? Benar toh? Pertanyaannya, mengapa harus tulis nama? Ada yang bisa memberikan respon enggak? Mengapa harus tulis nama? Padahal saya mau terlibat dalam duka orang yang saya kasihi. Ada yang bisa merespon? Kira-kira? Atau paling tidak begini, Bapak Ibu pergi ke Toraja,
bawa babi lah gitu, babi besar. Itu kan ada pos, tulis nama di situ, kemudian dibacakan oleh protokol. Sudah itu, ada namanya yang seharusnya Mercy dari Hong Kong, tapi kemudian dibaca oleh protokol Mary. Nah, diam saja atau pergi memperbaikinya? Mengapa harus? Supaya ditandai. Sabana ko kupulindo kalua kan? Iya tuh. Nako puli omi den solaku pandita pisang pakaris teh. Iname masing-masing kita aturayan lah. Iya tuh may barang-barangan patuan olo-olo bendadi di padolo na tahu malem rombongan to ngaraga. Dole te dong nantau le. Ada-ada saja yang kita mau lakukan. Ketika kita melakukan, saya katakan dari awal tadi, tidak ada orang yang tidak punya kasih. Semua orang itu memiliki yang namanya kasih, tetapi ternyata perilaku mengasihi itu yang kadang-kadang diikuti dengan banyak pertimbangan-pertimbangan khusus, karena kita butuh imbalan, kita butuh pujian, kita butuh segala-galanya, yang pada akhirnya semua yang kita lakukan pusatnya adalah diri kita. Pusatnya adalah diri kita, Bapak Ibu. Saya tidak mempersalahkan kejadian-kejadian yang kita lakukan tadi, bukan saya salahkan. Banyak hal yang kita memang harus juga lakukan sebagai tanda bahwa begitu juga, karena itu harus penelitian lebih dalam lagi untuk mau mempersalahkan ya. Tapi kalau memang fokusnya adalah untuk kembali kepada diri sendiri supaya dirimu itu menjadi jauh lebih baik, bukan karena Kristus dimuliakan, bukan karena kebutuhan orang yang dilayani, maka sia-sialah semuanya itu. Menjadi kasih yang dimiliki itu menjadi salah. Dan coba perhatikan saudara-saudara, Maria melakukannya tidak memperhitungkan apa-apa. Kalau dia mau pikir untung rugi, tidak. 300 dinar itu terlalu besar bagi dia harus korbankan. Berpikir Bapak Ibu saudara-saudara, bayangkan 10 bulan dia tidak memiliki apa-apa lagi, dia harus korbankan itu. Makanya kaget-kaget sedikit itu Yudas, mati mikir tindele Maria ya, oh manda satu na mak boros-boros maro ya, la abirannya kaya tuh saya kenapa susi to di ben itu tokalala na putui Pak Kamasian nih. Kadang-kadang juga banyak dalam jemaat seperti itu. Ketika ada hal-hal yang kita lakukan dalam kaitan pelayanan dalam jemaat, dan bangnya tuh tahu mak TP punala bang, tak bang gak inat mati, sanda bang semi pogau, labirnya tuh saya yang dipakai anu ini. Nah, tak sin demi le, tak sia, oh, gitu kan. Ada saja saudara-saudara. Ini Maria tidak ada untung ruginya, tidak mendapatkan pujian. Bayangkan saudara-saudara, mau imbalan juga tidak. Yang ada kehormatannya, harga dirinya sekalipun, harga yang paling berharga pada dirinya, dia korbankan demi karena ia mau menyatakan cintanya dan kasihnya kepada Yesus. Seberapa besar kita yang mau berbicara, harga diriku kukorbankan sekalipun untuk Yesus. Ya, baik, mana sidik-sidik iri terancam harga diri entah lalu jemaat na takoto sanda mau apa di pulelian nah sanda mau apa di pukadam masih pura nah kuat tahu sidak 20 nah dalam Yesaya 43 ayat 16 sampai 21 bacaan tadi, meminta Israel agar Israel tidak terus mengenang masa lalu saja.
Tetapi Tuhan mau mengharapkan supaya memandang masa depan yang bermuara pada sikap yang memberitakan dan memuliakan kemasyuran Allah lewat penyerahan diri dan juga lewat kesetiaan kepada Tuhan. Apa yang mau dikatakan? Bahwa bagi yang mengasihi Yesus tidak ada istilah terlalu banyak memberi, tetapi terus memberi yang terbaik. Itu sebabnya kalau ada jemaat yang mengatakan saya sudah terlalu banyak memberi dalam pelayanan, saya sudah terlalu banyak memberi buat Tuhan, maka di pekutan duka kau sarani siara kata ya tuh. Nah, boyo mahro mo te dalam pelayanan sandabamu kupogau ya te mai ya ke di kuala sireke-reke yang kina buda duka mo kupogau olah kupuang matua. Nah, hanya karena sengkeri sarla kosolana sabab marapan nata ini perangi. Nata. Naku te ara kamu tandai. Buda-buda duka siya mo kupogau. Nalader rasireke nan tupuang matua. Lah. Nempisa mitongko na kuah. Nenek gipapisan Pak Ben itu padangki, padang di depan gereja. Nenek mau ikut tumpok apa? Nah ikut duke kau mak beke. Dah. Kinau ikut nenek mau ikut polio suling berutak gitu pesi padang kinan dan nenekmu. Nah, begitu Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau katakan gini, orang yang mengasihi Yesus tidak ada istilah untuk mau mengatakan terlalu banyak yang saya sudah beri kepada Tuhan. Tidak ada perhitungan seperti itu. Karena orang yang mengasihi Yesus seperti Maria, dia akan menunjukkan kerendahan hatinya. Dia akan menyatakan bahwa suatu kehormatan untuk mengurapi Yesus. Bagi Maria tindakannya adalah tindakan yang melayani secara total, sebagai tanda hormat dan sebagai tanda kagum kepada Yesus. Karena itu juga Filipi pasal 3 ayat 4-14 bacaan kita tadi, sikap Paulus luar biasa. Siapa Paulus? Di hadapan orang Yahudi, dia adalah orang yang sangat dibanggakan. Orang yang begitu hebat. Dia diandalkan bahkan untuk mempertahankan keyahudiannya, itu luar biasa. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka ada perubahan secara total dalam spiritualitasnya. Perubahan total itu apa saudara-saudara? Bahwa apa yang dahulu kuanggap keuntungan, maka saat ini aku melihatnya sebagai satu sampah. Semua yang dianggap itu kebanggaan yang dibanggakan sebelumnya, pada saat perjumpaannya dengan Yesus itu dilihatnya sebagai tidak ada artinya. Yang paling berarti bagi dia adalah perjumpaannya dengan Yesus dan dia mau melayani Yesus. Karena itu satu pengakuan iman yang luar biasa bagi Paulus adalah ketika dia mengatakan bagiku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku. Dan karena itu inilah bedanya sikap yang ditonjolkan oleh Yudas. Yudas menempatkan diri sebagai pribadi yang suka menghakimi. Yudas menempatkan diri sebagai pengkritik atau lebih suka mencela pelayanan orang lain ketimbang berbuat nyata. Ia lebih suka mempersalahkan orang lain ketimbang mendoakan orang lain. Ia memiliki sikap yang tidak jujur atau tidak tulus, terbukti dengan ucapannya yang seakan-akan dia peduli terhadap orang miskin, padahal ia berharap uang dari minyak itu dapat digunakan olehnya. Pun Tuhan Yesus mengatakan kepada dia seorang pencuri. Dan terakhir Tuhan Yesus katakan, elok neto ya tu, naposara itu naposarana, belanna ya tu nasanganna kumoto makalala atau makario-rio. Dia akan tetap tinggal bersama-sama dengan kamu. Tetapi aku ini, kata Yesus, aku ini tidak lama lagi kamu tidak akan melihat aku. Tidak lama lagi kamu tidak akan bersama-sama dengan aku. Kita akan menuju kepada masa peringatan akan kesengsaraan Yesus, bahkan kematian Yesus nantinya pada Jumat Agung. Pada saat ini kita berada pada Prapaskah yang kelima. Sebuah pengenangan-pengenangan betapa Kristus telah mengasihi kita, memberikan dirinya secara total. Itulah kasih yang benar. Kasih yang tidak menuntut apa-apa kepada kita.
Karena itu kalaupun kita mengasihi sesama kita sebagai perwujudan kasih kita kepada Allah, hari ini kita lakukanlah dengan sepenuh hati, tanpa memperhitungkan apa-apa, tanpa menuntut apa-apa, tanpa memusatkan sesuatu tindakan itu kepada diri kita sendiri, supaya kasih yang kita miliki itu adalah benar menjadi kasih yang sungguh tulus, ikhlas sebagaimana Kristus mengasihi kita. Tuhan menolong kita semua dan memberkati kita semua. Selamat memperingati sengsara Yesus. Mari berdoa dan merenung sejenak di hadapan Tuhan. Kami selalu mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati kami. Kami menguji kembali hari ini berdasarkan firman-Mu, apakah benar kami mengasihi-Mu dengan sepenuh hati? Sehingga siang malam dalam segala kehidupan kami, hidup kami adalah untuk kasih. Kasih yang tidak menuntut apa-apa. Kasih yang tulus. Dan setiap kali kami memberi sesuatu, itu adalah sebuah pengalaman rohani kami, bahwa kami melayani sesama kami sebagai wujud cinta kasih kami kepada Tuhan. Rasa syukur kami atas kebaikan-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam hidup kami. Memberi diri, mengalami kesulitan penderitaan sengsara, mencurahkan darah, memberi tubuh, rela disalib, bahkan Dia harus mati, berada di dalam kuburan. Itu hanya karena cinta kasih yang tulus bagi setiap kami yang sering kali mengkhianati Yesus. Tolonglah kami Tuhan, untuk terus memperbaharui diri kami dari hari ke hari. Amin. Mari kita katakan, ya Allah, kasih-Mu besar. Kita bersatu dalam doa syukur dan doa syafaat. Bapa, terpujilah nama-Mu di tengah persekutuan kami. Kami memohon kuasa kasih dan kisah-Mu akan senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami bersama, menjalani anugerah Tuhan di tengah tugas tanggung jawab pekerjaan kami, di dalam keluarga kami bersama,
sehingga kami tetap hidup rukun, damai, sejahtera, menikmati kasih Tuhan, kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tanggung jawab kami, agar di setiap kehidupan kami terus mewujudkan bagaimana cinta kasih yang sesungguhnya itu. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah persekutuan ini beberapa anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, juga yang berulang tahun pernikahan. Kami percaya anugerah Tuhan akan senantiasa menopang hidup anak-anak-Mu. Di tengah syukur hari ulang tahun mereka akan semakin bertanggung jawab atas anugerah hidup itu. Di tengah-tengah syukur ulang tahun pernikahan, mereka akan senantiasa terus menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga dan menghadirkan selalu Tuhan memimpin hidup rumah tangga mereka. Bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang mendapat berbagai berkat, kenaikan pangkat, selesai dalam studi, dan berbagai berkat-berkat lain. Diberkatilah hidup anak-anak-Mu sekalian. Dalam kasih Tuhan kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Bapak Yohanes Sampe Salurapa, om dari Nyonya Herlina Samuel di Rumah Sakit Wahidin, Tuhan berkati. Kami mengingat Bapak Pendeta, hamba-Mu Pak Pendeta Manase dari Randan yang juga mengalami kelemahan tubuh dan sedang dirawat di rumah. Kami mendoakan Bapak Sule Kendek yang ada di rumah, Ayahanda Nyonya Spina Tandi yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin, Ibunda Nyonya Yanti Rantelino, Ibu Ebe Tandungan yang sedang pemulihan di rumah. Dalam kuasa-Mu kami serahkan. Tuntunan dan bimbingan-Mu pasti akan menopang dan menolong dia sampai mereka boleh menikmati kekuatan kesehatan baru yang Tuhan akan anugerahkan. Berkati proses perawatan Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang tengah bergumul oleh karena duka cita. Kami berduka bersama dengan Bapak Ruben Randu atas meninggalnya ibunda terkasih. Kami berduka bersama dengan Nyonya Jumita Andarias atas meninggalnya ayahanda terkasih yang di Makassar. Bahkan jenazah sudah langsung diantar ke Mamuju. Kami bersama dengan Nyonya Yospina Tandi atas meninggalnya om terkasih Bapak almarhum Bapak Markus Nari di Samarinda. Kami datang mendoakan juga Bapak Markus Lomo atas berpulangnya om terkasih di Toraja. Tuhan berkatilah semua saudara-saudara kami yang berada dalam duka cita. Kuatkan, teguhkan mereka dalam iman pengharapan di dalam Engkau semata-mata. Berdoa untuk pelayan-pelayanan dalam jemaat. Diberkatilah Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, sekeluarga. Diberkatilah para penatua dan diaken, pengurus OIG, saudara-saudara kami yang boleh bekerja di dalam gereja sebagai tata usaha dan juga sebagai koster. Kami sungguh percaya semua melayani dengan sungguh-sungguh, pelayanan yang akan mewujudkan cinta kasih-Nya kepada-Mu Tuhan. Biarkanlah mereka dengan sukacita apapun dia berikan untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Bapa, berdoa untuk baptisan kudus atas nama Brilia Nadi Tara, anak keluarga Tedianis Tara dan Natalia Rombe yang akan dilaksanakan rencana tanggal 10 April 2022. Tuhan berkati. Berkati peneguhan Sidi atas nama Elsa Membunga, rencana pelaksanaan tanggal 10 April 2022. Kiranya semua yang akan dilakukan direncanakan dalam jemaat boleh berjalan dengan baik. Pelayanan seminggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan juga hidup kami bersama kami serahkan. Tuntunan dan pimpinan Tuhan yang akan mengarahkan kami untuk hidup terus berjalan di atas rel kebenaran Tuhan. Diamankanlah dan disegarkanlah kami semua, dijauhkan dari berbagai segala bentuk mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami, untuk pemerintah kami. Tuhan berkati. Ini doa kami sampaikan kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan berdoa dalam doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Penekanan warta pada tanggal 9 April 2022 Panitia HRG mengadakan aksi pangrera, mohon partisipasi dari jemaat. Yang kedua, tim kerja Pasca PPGT Jemaat Biring Kanaya menjalankan aksi 10.000, mohon dukungan dari Bapak Ibu. Perubahan warta ibadah keluarga di kelompok 1, di warta tertulis Yakob Daud dan Jimika itu diganti oleh keluarga Bapak Markus Lomo. Oh, maaf. Itu diganti oleh Bapak Daniel Lafran. Dan yang berikut, ibadah di kelompok 4, di warta tertulis Bapak Markus Lomo, itu untuk sementara ditunda. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Tuhan, Kekasih Tuhan Pendeta Yohanes Metris MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa mengasihi Allah harus dinyatakan dengan pengorbanan yang besar. Selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu Prapaskah kelima, dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat, berdirilah kamu dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihi. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Sedalamnya cara Tuhan mengasihiku, seharum kebun yang tetap semuda, cara Tuhan mengasihiku, damainya tetap besertaku, dan surga pengharapan. Hidupku tenang, hidupku terpenuh, cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudara, pergilah kamu sekalian, jalani hidupmu dengan komitmen untuk terus mengasihi Allah. Hiduplah dalam kasih-Nya seturut kehendak-Nya. Percayalah, Dia akan terus menuntun dan memberkatimu. Berkorban bagi sesama dan hidup dalam kasih Tuhan. Karena itu terima berkat Tuhan kepada kamu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita terus menyaksikan kasih kemurahan Tuhan
dengan terus menuturkan, kusuka menuturkan cerita mulia.